Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh ikhwan dan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya dan juga ikhwan akhwat inayah dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini kami akan berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol santai dengan Ketua Bidang Suryalaya Award Milad ke-120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang ke-120 tahun yang akan berlangsung pada tanggal 5 September 2025 mendatang. Dan juga dalam kesempatan siang hari ini Studio Radio Inayah atau 100,8 FM Inayah Radio kerjasama dengan channel YouTube TV Suryalaya tentunya akan menyajikan obrolan ringan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi dengan Bapak Ketua Bidang atau Ketua Bidang Suryalaya, Sekretaris Bidang, mohon maaf, Sekretaris Bidang Suryalaya Award tahun Milad 120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya. Kali ini dengan Bapak Dr. Wawan Kusnawan yang juga beliau berkhidmat di Pondok Pesantren Suryalaya melalui Pak Wawan atau Pak Dr. Wawan sebagai dosen daripada Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dr. Wawan. Selamat siang Pak Bang Aai ya. Terima kasih atas undangannya. Ya, kami di sini dari bidang Suryalaya Award dalam rangka Milad Pondok Pesantren Suryalaya yang ke-120. Oke, terima kasih juga buat Pak Dr. Wawan atas kehadirannya dan alhamdulillah Bapak sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Santai-santai aja Jogja Pak, kita ngobrol dalam kesempatan siang hari ini dan di mana kepanitiaan daripada Milad ke-120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya ini untuk bidang Suryalaya Award merupakan obrolan yang saya lupa lagi entah ke-8 nih ya. Soalnya seluruh bidang-bidang sudah kami laksanakan. Sekarang ini Bapak dan mungkin nanti malam dengan bidang haul mudah-mudahan bisa terlaksana juga pada kesempatan nanti malam. Ini Bapak membidangi di bidang Suryalaya Award ya Pak ya. Konsepnya seperti apa Pak mengenai Suryalaya Award? Begini ya, jadi rasionalnya begini bahwa Suryalaya Award ini adalah suatu piagam penghargaan ya, yang merupakan wujud apresiasi dan simbol penghormatan pimpinan dan keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya atas khidmat, dedikasi, loyalitas, perjuangan, pengorbanan dan dukungan individu, kelompok atau lembaga yang telah secara nyata berkontribusi secara signifikan dalam mendukung visi misi pengembangan Pondok Pesantren Suryalaya sampai mencapai usia yang ke-120 ini. Oke. Itu ada tadi dikatakan bahwa ini bentuk apresiasi atau penghargaan dari pimpinan pondok dan keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya atas dedikasi dan loyalitas perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan ya untuk pengembangan Pondok Pesantren Suryalaya hingga pada tahun 2025 ini tepatnya nanti di tanggal 5 September jatuh pada atau memasuki di tahun yang ke-120 tahun. Ini berdasarkan kriteria apa enggak Pak? Oh iya. Jadi kita mengenang dan memberikan penghargaan atas pengorbanan dan kontribusi para tokoh dan sesepuh Ikhwan Thoriqot Qadiriyah Naksabandia yang telah berkhidmat langsung kepada pengresa Abah, baik Abah Anom ataupun Abah Sepuh dan kepada Pondok Pesantren Suryalaya yang saya bagi dalam beberapa kriteria, betul, yaitu bidang pemerintahan, bidang wakil talkin,
kelembagaan Pondok Pesantren Suryalaya, Iya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, betul. serta Hodim atau Hodimah pengresa Abah. Ya, itu kriterianya ya, Pak ya. Kriterianya. Itu tidak tergantung lama atau itunya apa? Kurun waktunya gitu. Kebetulan pemberian Suryalaya Award itu baru kali ini. Oh, baru kali ini ya, Pak baru ya. kali ini. Jadi ini tidak tergantung itu, hanya dilihat dari tadi dedikasi perjuangannya, kemudian pengorbanan dan segalanya, Iya. sehingga kami dari panitia mencoba untuk istilahnya mengakomodir semua itu. Betul. Dari awal semenjak pengresa Abah Sepuh ya. juga sampai kepada pengresa Abah Anom. Betul. Jadi lama lah ini ya, tidak Iya. tergantung. Itu apakah pengambilan kriteria atau maaf ya, bukan pengambilan kriteria. Jadi untuk yang berkhidmat itu apakah yang berada di sekitar Kabupaten Tasikmalaya saja atau juga dengan ikhwan-ikhwan atau para sesepuh yang ada di luar Provinsi Jawa Barat, bahkan di luar Pulau Jawa? Ya, ini diberikan kepada seluruh ikhwan yang memenuhi syarat tadi. Betul. Baik di Kabupaten Tasikmalaya, Betul. Provinsi Jawa Barat, Betul. seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara, yaitu kepada ikhwan yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, Betul. ataupun yang ada di Thailand. Betul. Terus tujuannya daripada pemberian Suryalaya Award ini atau apresiasi atau penghargaan dari Pondok Pesantren Suryalaya, tujuannya apa Pak? Ya, kita mengenang. Mengenang dan memberikan penghargaan atas jasa. Iya, betul. Nah, kemudian pengorbanan dan kontribusi para tokoh dan sesepuh Ikhwan Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Betul. yang telah berkhidmat. Iya. Nah, langsung ke pengresa Abah Sepuh ataupun Abah Anom. Betul. Dan kepada Pondok Pesantren Suryalaya. Serta sebagai wujud dari syiar dan dakwah Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, melalui momentum Suktasakur Milad yang ke-120 tahun ya, dalam skala nasional dan internasional. Iya, betul. Dalam semangat bangkit, bersatu dan maju. Betul. Oke, terima kasih Pak Dr. Wawan ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa itu tidak saja di Kabupaten Tasikmalaya, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, itu tujuannya juga sudah disampaikan tadi. Nah, ini mengenai pemberian apresiasinya, apakah ada kriteria juga? Misalkan nih ya Pak ya, ini contoh. Contohnya misalkan juara 1 medali emas, juara kedua medali perak ya Pak ya. Juara ketiga medali perunggu. Nah, itu apakah juga ada kriteria seperti itu? Iya. Dalam hal ini karena istilahnya dalam perjuangan itu Pak, ya tidak bisa disebutkan ini pejuang nomor 1, ini pejuang nomor 2. Tidak juga seperti itu ya. Tapi ini kita memandang bahwa semua yang tercantum, semua yang sudah kami akomodir itu memiliki nilai yang sama, ya, sehingga pemberian awardnya juga sama, yaitu berupa pandel, kemudian pin, dan sertifikat. Terus di sisi lain Pak Wawan juga tadi dikatakan bahwa selain kepada para tokoh atau para sesepuh ya, tadi dikatakan bahwa ada bagi para lembaga-lembaga. Sedangkan kalau di pusat ada beberapa lembaga ya Pak ya. Satu yayasan, kemudian lembaga dakwah Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, dan juga lembaga Ibu Bella ya, dan juga GMPS. Sedangkan untuk di daerah ini hanya 3 lembaga kalau tidak salah ya. 3 lembaga yaitu LDTKN, kemudian lembaga GMPS dan juga Ibu Bella. Nah, ini termasuk juga ini yayasan di sini termasuk juga dalam
lingkungan lembaga gitu ya Pak untuk mendapatkan seperti halnya misalkan seandainya yayasan berhak juga misalkan ya Pak ya. Ini mohon untuk diberikan salah satu contohnya. Ya, baik misalnya gini ya. Jadi untuk pemberian ini Suryalaya Award ini kebetulan yang telah lama dan pertama berkecimpung itu yang menyebar ke seluruh wilayah. Betul. Itu yang yaitu tadinya adalah diakomodir oleh yayasan. Betul. Kemudian berkembang sehingga ada lembaga-lembaga yang lain. Seiring zaman ya Pak ya. Seiring zaman. Itu ada GMPS, ada Ibu Bella dan LDKN. Ada LUP, LDTKN. Nah, dari ketiga lembaga tadi yang sudah ada daftar namanya itu baru dari Ibu Bella. Yang lainnya adalah dari yayasan dan perwakilan yayasan dalam dan luar negeri yang kebetulan pada waktu itu masih ada. Ada perwakilan dan koordinator wilayah ya Pak ya. Koordinator wilayah. Ya. Itu pelaksanaan kegiatan tersebut di tanggal berapa Pak? Rencana pelaksanaannya untuk pemberian Suryalaya Award ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 September. Ya, mulai dari jam 8 yang bertempat di Aula Madrasah Sanawiyah. Kemudian untuk dilaporkan dan diberikan secara simbolik juga nanti pada bidang penutupan tanggal 5 September. Jadi kami pada tanggal 3 itu melakukan pemberian sekaligus di syuting. Ya, kemudian nanti dilaporkan juga pada bidang penutupan. Sebelum kita kembali kepada hal-hal yang lain yang ingin saya pertanyakan, mungkin Pak Wawan sampai saat ini mungkin juga sudah tahu, apa mungkin juga belum tahu ya Pak ya? Bahwasanya di Pondok Pesantren Suryalaya ini sudah menerbitkan bahkan sudah cukup lama ya Pak ya? Kalau tidak salah 1 tahun lebih lah kalau tidak salah ini menurut pengetahuan kami, tapi nggak tahu karena sejarahnya juga saya tidak tahu pasti. Bahwasanya di Pondok Pesantren Suryalaya sekarang ini sudah ada salah satu produk Pak ya, salah satu produk yang diambil dari sumber mata air Suryalaya, namanya Coolness Pak ya. Dan juga Coolness itu diolah oleh mesin-mesin yang sangat modern sehingga terwujudlah air mineral Coolness dan juga telah terdaftar di BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi Bapak bisa untuk menengguk dulu air Coolness Bapak. Ya, soalnya biar nggak tegang Pak. Ya, terima kasih ya. Dan kemudian saya ini testimoni ya Pak ya. Betul. Untuk Coolness ini merupakan air segar yang menyegarkan karena ini diambil dari sumber air pegunungan murni. Betul Pak. Sehingga kualitasnya ini bisa bahkan lebih yang saya rasakan lebih daripada kualitas air yang dikemas dari yang lain. Sebening Coolness dan sebening hati Pak. Ya begitu ya. Dan berkah lagi. Bismillah. Tuh kan Pak, betul-betul Coolness ya Pak ya. Iya betul. Ini sangat menyegarkan sekali. Oke, Pak Wawan, mungkin bincang-bincang kita ini tidak terlalu lama ya Pak ya. Tadi tujuannya dan sasarannya juga telah Bapak sampaikan dan juga termasuk kegiatannya. Hanya saja ini Pak, apakah sudah ada bocoran gitu ya? Siapa-siapa saja atau masih dirahasiakan Pak? Mungkin kami tidak bisa menyebutkan nama ya. Cuma mungkin dari segi jumlah saja. Dari segi jumlah kami sudah menginventarisir sekitar 70 orang. 70. Untuk 70 itu kuotanya orang, berapa Pak? Kuotanya 80 orang dan kebetulan dari Ibu Bella juga udah ada bocoran kira-kira 10 orang katanya. Para pejuang wanita. Jadi untuk nama-namanya masih dirahasiakan. Nama-namanya masih di ini ya. Surprise buat mereka ya Pak ya. Dan sekarang lagi penyebaran surat pemberitahuan kepada keluarga. Ya keluarganya barangkali nanti
pada waktunya siap atau tidak siap datang ke sini. Ya. Bagi yang siap mungkin nanti kita datang ke sini di syuting sambil berikan. Bagi yang tidak siap, insya Allah dari pihak panitia akan mengunjungi keluarga yang bersangkutan untuk langsung diberikan Surya Award-nya. Oke. Pak Wawan sungguh sangat luar biasa di tahun atau di milad tahun ke-120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya. Dan ini dari semua bidang juga ya alhamdulillah sungguh sangat luar biasa, termasuk dari bidang Suryalaya Award yang dalam kesempatan tahun ke-120 ini atau ke-120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya memberikan apresiasi baik kepada lembaga ataupun tokoh-tokoh pejuang dalam memperjuangkan syiar Islam melalui metode Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya semenjak Hadratus Syekh Pangarsa Abah Sepuh, kemudian berkesinambungan kepada Hadratus Syekh Pangarsa Abah Anom Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Terima kasih Pak Wawan, selamat bertugas. Semoga seluruh panitia khususnya bidang Suryalaya Award termasuk juga seluruh bidang-bidang dalam panitia milad ke-120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya senantiasa diberikan kekuatan lahir batin. Amin. Dan juga di samping itu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Suryalaya untuk agama dan negara. Bangkit, bersatu, maju. Demikian ikhwan dan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya dan ikhwan akhwat Inayah dimanapun berada, bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Wawan Kusnawan selaku sekretaris dari bidang Suryalaya Award milad ke-120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya yang telah memberikan pemaparannya tentang Suryalaya Award yang memberikan apresiasi bagi para lembaga dan juga tokoh-tokoh pejuang atau para sesepuh yang ada di wilayah atau di daerahnya masing-masing, baik dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, bahkan luar Pulau Jawa Barat dan juga sampai ke mancanegara. Terima kasih Pak Wawan dan semoga sekali lagi Bapak selalu sehat ya Pak ya. Amin. Dan juga mohon maaf jika penerimaan kami kurang begitu memuaskan Bapak, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas pada saatnya nanti. Assalamualaikum Pak Wawan. Ya. Waalaikumsalam, terima kasih juga ya Pak Bang Aai, juga terima kasih Radio Inayah FM serta Ikhwan Akhwat Inayah dan Ikhwan Akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya di mana saja berada. Selamat mengikuti Suryalaya Award dan selamat mengikuti milad Pondok Pesantren Suryalaya yang ke-120 ini. Ya. Oke, saya ulangi lagi, terima kasih untuk semuanya, Ikhwan Akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya dan Ikhwan Akhwat Inayah dimanapun berada yang telah menyimak obrolan kami dengan Sekretaris Bidang Sosial Sekretaris Bidang Suryalaya Award milad ke-120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya, baik melalui 100,8 FM maupun melalui channel YouTube TV Suryalaya. Dan mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.